Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita melakukan pelajaran yang kedua kalinya, melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sebelum kita awali, kita berdoa semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Semangat anak-anak. Anak-anak, pada kali hari ini kita membahas tentang ragam kelompok sosial dan perilaku kolektif. Kita ketahui bahwa di dunia ini manusia diciptakan berkelompok-kelompok, bersuku-suku. Nah, di dalam pelajaran sosiologi ini ada judul ragam kelompok sosial. Kelompok sosial meliputi kelompok primer, sekunder, kelompok formal, informal, kelompok referensi dan membership, kelompok in-group dan out-group, kelompok okupasional dan volunteer, kelompok gemiskat dan daselkap. Sedangkan perilaku kolektif yaitu berupa kerumunan dan publik. Kelompok kerumunan meliputi percakapan, kelompok rekreasi, kelompok keterampilan, kelompok pendidikan, kelompok sosialisasi, kelompok mandiri, kelompok pemecah masalah, kelompok penyembuhan, dan kelompok keagamaan. Nah, kita ketahui gambar ini. Apa saja ciri-ciri kelompok primer? Kita ketahui pelajaran yang kemarin sudah ada ciri-ciri pembentukan kelompok, yaitu diantaranya satu, dia merasa di dalam anggota dalam kelompok itu. Dua, dia bertanggung jawab di dalam kelompok itu. Ketiga, dia melalui administrasi di dalam kelompok itu. Itu ciri-ciri kelompok primer. Sedangkan kelompok ciri-ciri sekunder, apa yang ada di dalam ciri-ciri kelompok primer juga termasuk ciri-ciri kelompok sekunder. Nah, ini salah satu contoh bahwa kelompok formal itu institusi pendidikan seperti sekolah dapat disebut kelompok formal. Karena apa? Semuanya melalui administrasi. Kita masuk sekolah, mulai pendaftaran, ya, daftar ulang, kemudian ya perkenalan siswa baru, naik kelas 2, kelas 3. Ini adalah suatu proses yang secara formal. Kemudian mengubah hubungan persahabatan antara beberapa orang dapat disebut kelompok informal. Kita di jalan tiba-tiba ada temanmu ya berkerumunan, tidak sengaja membentuk suatu kelompok yang disebut kelompok informal. Kelompok referensi merupakan sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, perhatikan itu gambar. Terus yang kedua, kelompok membership merupakan kelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok. Bukti keanggotaannya biasanya ditunjukkan dengan kartu anggota secara resmi. Nah, ini salah satu contoh
bahwa kelompok membership itu hampir sama dengan kelompok formal. Kemudian kelompok in-group dan out-group. Ini pengertiannya. In-group dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok lain. Sedangkan out-group ditandai dengan rasa antagonisme atau antipati terhadap kelompok lain. Ini gambar berikutnya, kelompok okupasional identik dengan kelompok profesi, sekumpulan individu yang memiliki keahlian tertentu, memiliki etika profesi atau kode etik profesi. Nah, ini banyak sekali yang contohnya ya, dokter. Nah, ini juga disebut kelompok okupasional karena dia salah satu punya profesi tertentu. Orang lain tidak bisa melakukannya kecuali dengan proses pendidikan, yaitu sekolah kedokteran. Begitu juga guru, begitu juga perawat dan sebagainya. Dan mereka itu punya kode etik, tidak sembarang. Seperti dokter harus melalui proses yang panjang, tidak langsung ada sakit gigi disuntik begitu, nanti malah bahaya nanti. Kemudian kelompok volunteer terbentuk atas dasar kepentingan bersama, banyak bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, memenuhi kepentingan anggota tanpa mengganggu masyarakat umum. Nah, anak ini sesuai dengan kondisi sekarang, ya, kelompok volunteer ini masa pandemi ini, ya, kita diperlukan adanya kerjasama yang baik dalam menentukan tujuan yang kita capai. Masyarakat gimana? Kalau perlu bantuan, mereka harus dibantu. Kenapa? Mereka juga dalam keadaan kesusahan, sakit, terpapar oleh COVID-19. Kita harus membantu tanpa mengganggu masyarakat umum. Jadi kamu bisa melibatkan diri, ya, bisa mengajak temanmu yang seide dalam membantu temanmu yang terpapar. Kemudian kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kita ketahui bahwa masyarakat Gesellschaft ini adalah masyarakat yang tradisional. Ciri-cirinya gimana? Mereka hidup berkelompok. Terus dia sistem kekerabatannya kuat. Mereka kerjasama tanpa memperhitungkan finansial. Dia guyup, umpamanya di situ masyarakat masih tradisional sekali, bangun rumah. Ya, mereka berduyun-duyun untuk membangun rumah. Karena apa? Mereka persatuannya kuat sekali. Dan dia berpikir irasional, sering terjadi di dalam masyarakat tradisional. Irasional. Ya. Kemudian yang kedua, Gesellschaft adalah masyarakat kota. Masyarakat kota itu hidupnya individualis. Kemudian berpikir rasional. Tiga, yaitu dia selalu berpikir tentang ekonomis. Itu masyarakat Gesellschaft. Kemudian perilaku kolektif, satu kerumunan,
kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, kerumunan yang bersifat sementara, kerumunan berlawanan dengan norma hukum, kemudian publik, individu-individu yang menjalin interaksi melalui media alat komunikasi dan pesan. Kemudian kelompok vested interest dan newcomer, kemudian kelompok positif. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tetap semangat di dalam belajar walaupun kondisi yang demikian. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.